Pupuk sudah mahal, dosis sudah banyak, tapi kok hasil panen padi masih kurang maksimal ya? Daunnya sih memang hijau banget, tapi pas dicek, bulir gabahnya banyak yang hampa alias kosong. Sebenarnya ini bukan cuma dialami satu atau dua orang petani saja loh. Banyak sekali petani sawah yang mengalami hal yang sama persis. Dan seringkali penyebabnya itu bukan di pupuknya, tapi di cara kita memupuknya yang kurang tepat. Nah, di video kali ini kita akan bongkar tuntas kesalehan-kesalehan yang paling sering dilakukan petani saat memupuk padi sawah. Supaya ke depannya hasil panen kita semua bisa lebih maksimal lagi. Yuk, kita mulai. Kesalahan pertama dan yang paling sering banget terjadi adalah terlalu fokus sama unsur nitrogen atau pupuk urea. Begitu lihat daun padi agak pucat atau pertumbuhannya agak lambat, solusinya langsung tambah urea. Padahal, teman-teman, fungsi utama nitrogen itu hanya untuk menghijaukan daun, memperbanyak anakan, dan mempercepat pertumbuhan vegetatifnya saja. Kalau nitrogennya berlebihan, dampaknya justru negatif. Batang padi jadi lemah, tanaman jadi gampang rebah, dan yang paling parah, padi memang terlihat sangat subur, tapi hasil gabahnya malah anjlok. Jadi ingat ya, tanaman padi itu butuh nutrisi yang seimbang, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, atau N, P, dan K. Bukan hanya nitrogen saja. Keseimbangan adalah kuncinya. Kesalahan kedua adalah salah waktu pemupukan. Ini juga krusial banget. Contohnya, masih memberikan pupuk nitrogen dengan dosis tinggi saat padi sudah mulai masuk fase bunting atau primordia. Atau sebaliknya, pupuk kalium yang penting untuk pengisian bulir malah terlambat diberikan. Atau juga pupuk fosfor yang penting untuk akar tidak diberikan di awal tanam. Padahal, setiap fase pertumbuhan padi punya kebutuhan nutrisi yang berbeda. Di awal tanam, padi butuh banyak fosfor untuk membangun perakaran yang kuat. Di fase anakan, butuh nitrogen yang seimbang untuk pertumbuhan vegetatif. Dan menjelang fase bunting hingga pengisian bulir, tanaman sangat butuh kalium dan unsur mikro. Kalau waktunya salah, pupuk tidak akan bekerja maksimal, meskipun dosis yang kita berikan sudah benar. Sayangkan, kesalahan ketiga adalah menganggap pupuk itu seperti obat instan. Banyak yang berpikir, hari ini kita pupuk, besok tanamannya langsung sehat dan subur. Padahal, pupuk itu bukan sulap. Pupuk butuh proses dan kondisi yang mendukung untuk bisa bekerja efektif. Pupuk butuh kondisi tanah yang baik, ketersediaan air yang cukup, dan juga pH tanah yang sesuai. Kalau tanaman kita sedang stres, misalnya karena kekeringan, kebanjiran, atau lagi diserang penyakit, lalu kita langsung hajar dengan pupuk dosis tinggi, yang terjadi bukan sembuh, tapi tanamannya malah bisa tambah stres dan mati. Jadi, pulihkan dulu kondisi tanamannya, baru berikan nutrisi secara bertahap. Selanjutnya, kesalahan yang sering dianggap sepele, tapi dampaknya besar, adalah mengabaikan pH tanah dan air. Banyak sawah di Indonesia kondisinya terlalu asam. Mungkin karena penggunaan pupuk kimia terus-menerus, atau sisa jerami yang tidak dikelola dengan baik. Air irigasinya pun kadang kualitasnya kurang bagus. Akibatnya apa? Pupuk yang sudah mahal-mahal kita tabur itu jadi tidak bisa terserap oleh tanaman. Unsur hara penting seperti fosfor dan unsur mikro lainnya jadi terkunci di dalam tanah, tidak tersedia bagi akar. Makanya sering kita dengar petani bilang, sudah dipupuk, kok nggak ada efeknya ya? Padahal pupuknya ada di tanah, tapi tanamannya tidak bisa memakannya. Jadi cek dan perbaiki pH tanah itu penting sekali. Kesalahan kelima adalah salah cara aplikasi atau cara pemupukannya. Ini juga sering terjadi.
Contohnya, menabur pupuk saat kondisi air di sawah terlalu dalam, sehingga pupuknya larut dan hilang entah kemana. Atau menabur pupuk di siang hari yang terik, di mana penguapannya sangat tinggi. Atau saat menggunakan pupuk semprot, dosisnya terlalu pekat sehingga daunnya malah gosong. Padahal, cara aplikasi yang benar itu ada aturannya. Untuk pupuk tabur, idealnya kondisi air itu macak-macak. Lalu setelah 1 atau 2 hari, baru lahan digenangi air lagi agar pupuknya terkunci. Untuk pupuk semprot, gunakan dosis yang ringan. Semprotkan di sore atau pagi hari, dan fokuskan pada daun-daun yang masih aktif berfotosintesis. Cara aplikasi yang salah sama saja dengan membuang-buang pupuk secara percuma. Kesalahan berikutnya adalah mencampur pupuk dengan pestisida secara sembarangan. Ini kebiasaan yang berbahaya. Tidak semua jenis pupuk daun bisa dicampur langsung dengan insektisida, fungisida, apalagi herbisida. Kalau kita asal campur tanpa tahu sifat kimianya, akibatnya bisa fatal. Larutan yang kita buat bisa rusak, menggumpal, atau bahkan menjadi racun bagi tanaman. Daun padi bisa terbakar, dan yang pasti efektivitas pupuk dan pestisidanya jadi menurun drastis. Jadi sebelum mencampur selalu periksa dulu sifat kimianya, apakah asam atau basa, dan ikuti petunjuk urutan pencampuran serta dosis aman yang direkomendasikan. Jangan asal campur ya, dan kesalahan terakhir yang sering diremehkan adalah melupakan unsur mikro. Kita terlalu fokus pada N, PN, dan K sampai lupa kalau tanaman juga butuh unsur hara mikro, meskipun dalam jumlah kecil. Unsur mikro seperti zinc, boran, tembaga, atau magnesium itu perannya sangat vital. Mereka sangat berperan dalam proses pengisian bulir, memperkuat batang tanaman, dan menentukan kualitas gabah. Akibatnya, kalau kekurangan unsur mikro, sering kita lihat fenomena ini. Padinya hijau subur, malainya keluar semua, tapi pas dipanen, bulirnya banyak yang kosong atau hampa. Nah, ini salah satu penyebab utamanya. Jadi, jangan lupakan unsur mikro. Jadi, teman-teman petani hebat, kesimpulannya adalah hasil panen padi yang melimpah itu tidak ditentukan oleh mahal atau banyaknya pupuk yang kita gunakan, tapi lebih ditentukan oleh ketepatan dosis, ketepatan waktu, dan ketepatan cara aplikasinya. Kalau kita mau hasil panen yang maksimal, kuncinya adalah seimbangkan nutrisi NPK. Perhatikan kondisi pH tanah dan air, dan jangan lupa lengkapi kebutuhan unsur mikronya. Kalau video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like dan bagikan ke teman-teman petani lainnya ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.